Halo, selamat datang di Kongko United TV. Manchester United menang 1-2 atas Fulham di Liga Inggris Premier League. Ya, seperti gue bilang di prediksi, kalau ngelawan Fulham ini nggak gampang ya, nggak bakal gampang. Feeling gue tetap bakal menang, tapi nggak bakal gampang. Kenapa? Karena gue udah nonton sebelum-sebelumnya. Dan juga hari ini kita lihat ya, Fulham itu sebenarnya tim yang nggak jelek-jelek banget itu loh ya. Mereka tim yang dengan teamwork yang sangat bagus, disiplin yang sangat bagus, dan juga mereka rapi mainnya. Jadi kelihatan banget di hari ini ya. Bahkan semua serang-serangan dia ada yang berbahaya loh ya. Selain gol yang pertama itu ada 2 atau 3 chance mereka itu harusnya cukup berbahaya, tapi berhasil diselamatkan oleh De Gea ya. Dan kita harus apresiasi juga lah, Fulham sebenarnya nggak jelek mainnya hari ini ya. Walaupun mereka main bertahan bukan berarti main jelek ya, tapi mereka mainnya cukup bagus. Terutama si pemainnya ex Chelsea tuh, siapa tuh namanya, Ruben Loftus-Cheek ya. Itu semua serangan yang berbahaya dari Fulham itu awalnya dari dia tuh, benar-benar dia itu mengerikan tuh pemain. Sebelumnya gue nggak lihat dia main karena nggak tahu kenapa dia nggak dimainin ya. Cuman hari ini dia main, wah itu pemain hati-hati deh ya, hati-hati itu benar-benar deh. Ya, cuman anyway kita layak menang ya kalau gue bilang ya, karena kita mendominasi permainan dan kita bermain bagus ya. Dari awal sampai akhir kita bermain apa ya, bagaikan dengan mental juara kalau gue bilang ya, dengan mental juara ya. Kita udah kebobolan di menit-menit awal, tapi kita berhasil membalikan keadaan 1-2 ya. Dan kelihatan banget ya, ini yang makanya gue selalu bilang ya, gue pernah bilang kan, kalau kita tuh nggak harus selalu kill the game ya. Kenapa? Untuk lawan tim kayak Fulham itu nggak gampang kill the game ya. Mereka tuh rapat banget, rapi sekali bertahannya gitu loh. Jadi itu tuh nggak gampang ya. Jadi kita nggak boleh cuma fokus kill the game dia, harus ngegolin lagi, harus sampai 3 gol. Nggak kayak begitu ya. Yang penting, lebih penting lagi adalah mental. Kita bermain dengan mental juara, itu yang lebih penting ya. Kita fokus selama 90 menit, jangan sampai ada blunder bego gitu kan, blunder bodoh yang bikin kita waduh kebobolan itu kan. Jadi itu penting sekali ya, itu penting sekali. Kita apalagi kita sebagai tim yang lebih bagus dan mereka tim yang lebih defensif ya, kita harus fokus di situ ya kan. Bahkan kalau pas kita lagi main ini kan, si Real Madrid juga lagi main kan lawan tim tim nggak tahu lah, seri apa ya, kayak bawa tim seri 3 gitu lah ya, bukan di La Liga. Dia seri gitu kan, dan golin sekali tapi kebobolan menit 80 ya. Apakah karena nggak kill the game ya? Enggak juga, pasti dia nggak fokus sama 90 menit ya. Jadi itu yang paling penting kalau gue bilang, lu kalau fokus 90 menit ya lu nggak bakal kebobolan 90 menit, simple ya kan. Lu nggak harus ngegolin sampai 3 gol gitu kan. Sekali lagi kita bukan Manchester City atau Liverpool ya, ataupun Real Madrid ataupun Barcelona. Tapi Real Madrid Barcelona pun bisa kadang ya kehilangan fokus ya, di akhirnya kebobolan. Jadi itu yang paling penting kalau gue bilang ya, jangan, kita nggak perlu harus fokus selalu kill the game ya. Oke, dari kita ngomong dari segi gol dulu. Fulham ngegolin lewat Ademola Lookman. Menurut gue sih ini sedikit gol kaget ya. Kenapa? Karena gue yakin banget ya si De Gea, Maguire sama Bailey itu pasti mereka mikirnya wah ini offside nih, makanya mereka jadi sedikit nggak terlalu nganggap serius kali ya itu bola ya. Gue juga nonton offside mikirnya nih, gila ini jauh banget nih offside-nya, tiba-tiba udah di depan sendirian. Tapi ya ternyata ya Wan-Bissaka melakukan positioning error ya, kalau gue bilang ya, blunder positioning, karena ya dia yang bikin jadi onside ya. Jadi makanya itu bola itu gol tetap disahkan itu ya. Jadi itu sedikit blunder dari Wan-Bissaka lah ya, positioning blunder dari Wan-Bissaka. Namun di menit ke-21 Cavani berhasil menyamakan kedudukan ya. Kalau nggak salah yang coba crossing tuh Luke Shaw ya, terus kena, kalau nggak kiper, kena defensifnya si Fulham, mental ke Cavani itu tembak gitu, dan itu gol ya. Jadi jadi 1-1 lah di babak pertama. Babak kedua kita berhasil memenangkan pertandingan, sekali lagi penyelamatan dari Paul Pogba ya, dia ngegolin lagi, dan ini golnya keren banget ya golnya. Selain tembakannya keren abis ya, pakai kaki kiri, terus dia pokoknya roket banget ya. Tapi sebelum dia nembak itu dia berhasil menipu kiper dan defensif lawan ya. Dia belagak kayak ngeliat gitu, cari mana opsi gua mau siapa, tapi tiba-tiba ditembak. Dan menurut gue itu penting untuk gol ini gitu. Gerakan itu penting untuk gol ini. Kenapa? Karena itu akhirnya menipu kipernya seberapa detik lah ya. Jadi reaksinya sedikit lambat, akhirnya gol. Ya selain itu tembakan ya itu benar-benar world class sekali ya. Jadi kita cukup harus menghargai lah Paul Pogba ya. Walaupun dia pengen pindah dari Manchester United, tapi ya dia tetap profesional ya, Oke, kita lihat line up-nya dulu. Oke, line up-nya mulai pilih 4-2-3-1 ya. Di David De Gea main bagus.
Walaupun dia nggak banyak yang dilakukan, tapi pada saat dia perlu melakukan sesuatu ya dia melakukan sesuatu itu gitu. Dia melakukan penyelamatan cukup bagus ya. Ada cukup lumayan dua lah ya, yang menurut gue sih cukup krusial ya penyelamatan yang dilakukan sama dia. Tapi sisanya dia nggak banyak ngapa-ngapain sih ya. Cuman ya dua penyelamatan itu ya cukup lah memang kita nanti jadinya seri bener nggak. Tapi ya David De Gea cukup bagus mainnya. Luke Shaw sekali lagi mainnya bagus ya, nyerang sama bertahan mainnya bagus. Menurut gue sih ya Luke Shaw cukup konsisten lah. Gue juga kaget sih Luke Shaw dimainin sih. Gue pikir bakal dirotasi sama Telles gitu kan ya. Karena minggu kan kita bakal ketemu Liverpool lagi. Ya gue nggak tahu deh ntar ini minggu Luke Shaw bakal main lagi atau enggak. Ya. Oke, Harry Maguire sama Eric Bailly. Nah ini partnershipnya cukup bagus ya. Maguire main lebih bagus dari Bailly kalau gue bilang. Kalau cuma ada kritis dari dua partnership ini hari ini adalah Maguire benar-benar deh dia kalau kalau corner gue rasa udah jangan kasih Maguire lagi kali ya. Itu harusnya gol tuh ada corner di babak pertama yang dimana dia nggak dijaga sama sekali, itu benar-benar gampang tinggal ini, tapi dia itulah headernya miss ke kanan gitu loh. Jadi Maguire ini gue bilang sih perlu latihan loh, benar-benar perlu latihan loh. Dia udah kuat banget untuk menangin header, tapi arahnya itu loh nggak kemana-mana gitu loh, nggak ke arah. Ya Maguire nih, kalau selain itu performanya cukup bagus lah gue bilang Maguire. Cuman itu doang tuh yang gue, bingung banget deh. Eric Bailly cukup bagus lah performanya, cuman akhir-akhir cukup ada beberapa blunder dari passing sama deflection yang hampir masuk ya, itu hampir gol tuh, udah deg-degan tuh nontonnya, bener nggak? Itu hampir fokusnya hilang tuh si Bailey ya kan. Bukan fokus juga sih itu dia, ya itu deflection mau ngomong apa ya, tapi itu hampir gol ya. Tapi ya gitulah, anyway Eric Bailly, Harry Maguire mainnya cukup bagus, cuman ya ada sedikit doang lah kesalahan sedikit ya. Wan-Bissaka menurut gue mainnya jelek hari ini ya. Dia punya positioning tuh banyak yang salah hari ini ya. Positioning banyak yang salah, banyak banget kita diserang dari sisinya Wan-Bissaka, dan itu banyak kan nembus gitu loh, bang kita diserang dari bagian Luke Shaw. Jadi Wan-Bissaka menurut gue sih kurang bagus. Paul Pogba dengan Fred, nah ini duet yang cukup keren yang gue bilang hari ini ya. Ya cukup balance kalau gue bilang sih ya. Oke, secara defensively kita nggak serapi kalau dengan Pogba dengan Matic. Cuma Fred ini ngebantu lah untuk ada sedikit kreativitas sedikit tuh ada ngebantu lah, walaupun passingnya suka katro ya. Jadi Paul Pogba sama Fred ini menurut gue sih boleh dicoba lagi ke depannya sih, jujur aja, ketimbang Paul Pogba dengan Matic ya. Kita kan selalu kan Paul Pogba dengan Matic tuh lebih sukanya, atau nggak Fred McTominay. Tapi Paul Pogba Fred menurut gue sih bisa cukup berjalan juga sih, apalagi untuk ngelawan tim-tim yang kita perlu ekstra juice lah ya, untuk ekstra kreativitas, ekstra gitu loh, buat biar bisa ngegolin gitu ya. Jadi dua ini boleh dicoba sih, boleh dilihat lagi ya. Anthony Martial, nah ini Anthony Martial sama Luke Shaw menurut gue partnershipnya ini kurang bagus ya. Entah kenapa mereka sering banyak banget one to yang dimana salah komunikasi ya. Jadi jelas Luke Shaw sama Rashford itu partnershipnya jauh lebih bagus lah ketimbang Martial sama Luke Shaw. Perlu waktu lah kalau Martial mau main di kiri, dia perlu waktu banget untuk bisa klop sama Luke Shaw ya. Bruno Fernandes gue bilang mainnya bagus ya, terlepas nggak ada assist, nggak ada gol ya. Kalau budak statistik pasti bilang Bruno Fernandes mainnya jelek gitu kan, benar nggak ada gol, nggak ada assist, tapi dia kena tiang sekali loh, dia kena tiang sekali dan dia hampir assist sekali. Kalau Cavani nggak kena tiang ya. Jadi Bruno sih mainnya bagus kalau gue bilang ya, semua passingnya on point ya. Oke lah, dia ada kehilangan bola 1 atau 2 kali, tapi itu ya emang itu sedikit kelemahan dari permainannya Bruno ya. Dia suka kehilangan posisi, tapi ya gimana pun juga dia hari ini mainnya bagus ya. Harusnya dia bisa 1 gol, bisa 1 assist tuh. Makanya gue bilang harusnya kita bisa menang 1-4 ya, tapi ya 2 itu akhirnya kena tiang gitu ya. Jadi ya gitulah, Bruno mainnya bagus sih, kalau keren. Mason Greenwood, nah ini another bad performance lah dari Mason Greenwood. Gue nggak tahu apakah karena dia sama Wan-Bissaka jadi jelek atau apa ya, atau emang dia lagi belum dapat formnya atau ini. Tapi menurut gue sih Mason Greenwood hari ini nggak banget ya. Dan Ole gue yakin sih kalau kita belum ngegolin dari Pogba tuh, gue yakin Mason Greenwood pasti diganti itu lebih awal dari yang sekarang, dari menit 80 berapa tuh, menit 85 diganti ya. Menit 85 diganti. Kalau gue bilang sih itu bisa jadi dia diganti lebih awal ya. Tapi kita udah ngegolin dari Pogba, mungkin Ole pengen ngasih jam terbang terus lah ke Mason Greenwood, makanya dia diganti di menit akhir-akhir ya. Cuman Greenwood hari ini nggak banget ya. Mungkin ya sekali lagi mungkin ada
ada andil dari duetnya sama Wan-Bissaka, ya itu nggak berjalan lah ya, hari ini nggak berjalan ya. Cavani ya mainnya bagus ya, ya kita bisa tahu lah kalau Cavani kualitasnya seperti apa ya kan, dan kita harus bersyukur lah kita punya striker kayak Cavani ya. Kenapa? Cavani udah pasti nggak bisa main setiap pertandingan ya, udah pasti nggak bisa main. Mungkin dia main seminggu sekali masih bisa full gitu ya, atau apa, tapi dia nggak bisa main 3 hari sekali, yakin gitu kan, karena dia udah tua juga ya kan, dan kalau kita paksain begitu pasti dia formnya drop gitu kan. Tapi bersyukur aja ada orang kayak Cavani, berpengalaman, bermental juara, dan dia tipe apa yang bisa diandalkan gitu loh ya kan. Jadi kita bisa mengistirahatkan Rashford, Cavani main tuh, dan kita bisa mengandalkan dia untuk nyetak gol, benar nggak? Jadi Cavani ini menurut gue sih ini mainnya cukup bagus ya, dari semuanya lah, dari work rate-nya, off the ball-nya, semua itu gue sih cukup keren ya. Jadi menurut gue sih sekali lagi tetap kita ini layak menang ya, kita bermain seperti juara ya. Dan jujur kalau mikir-mikir Paul Pogba lagi, gue jadi bingung nih, kalau nggak ada Paul Pogba gimana nih Manchester United ya. Sayang banget sih dia nggak mau stay, tapi ya mau gimana, kalau dia mau keluar ya dia harus keluar. Ya kita lihatlah, masih lama di akhir musim, siapa tahu dia berubah pikiran, benar nggak? Siapa tahu Real Madrid nggak ada duitnya untuk beli Paul Pogba ya kan, karena kalau dia makin bagus, makin bagus ya, siapa yang bisa beli gitu kan, benar nggak? 80 juta gitu kan, ada duitnya nggak Real Madrid gitu atau Barcelona ya untuk beli gitu, bukan Barcelona, atau Juventus ya kan, ataupun PSG bisa beli nggak gitu loh ya. Dan semoga sih untuk PSG atau Real Madrid bisa gitu ya beli ya, kalau emang dia harganya segitu ya. Anyway, kita balik lagi ke puncak ya, ke pucuk ya, jadi nggak perlu khawatir lah, Leicester cuma berapa jam doang ya, dan kita main lagi minggu depan lawan Sheffield. Gue sih feeling gue tetap bagus lawan Sheffield ya. Kenapa? Karena form mereka juga kurang bagus. Dia baru menang sekali kan, bener nggak? Jadi harusnya masih aman lah ya sampai minggu depan. Oke? Sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.